Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sofi Yunida Putri SEMAK dan Ibu Putri Dwi Aprilia Nur Hasanah SEMSC. Halo semuanya, halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 yang berjumlahkan 5 anak akan membahas mengenai rangkuman mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1, yaitu The Accounting Information System. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syifa Zara Howard dengan NPM 250130100320. Di sini saya akan menjelaskan subbab pertama. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Accounting Information System, tujuan, komponen, serta konsep dasar, dan yang lain-lain. Accounting Information System adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data transaksi keuangan sehingga menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Accounting Information System tidak hanya mencakup pencatatan secara manual, tetapi juga melibatkan prosedur, dokumen, teknologi, serta sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan. Sistem ini memastikan bahwa informasi yang dihasilkan akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Tujuan utama dari Accounting Information System adalah menyediakan informasi yang membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selain itu, Accounting Information System juga berfungsi sebagai alat pengendalian internal untuk menjaga aset perusahaan serta meminimalkan kesalahan dan kecurangan dalam pencatatan transaksi. Dalam pelaksanaannya, Accounting Information System memiliki beberapa komponen utama, yaitu people atau penggunaan sistem, prosedur atau instruction, dan data transaksi, software, infrastruktur teknologi, informasi, serta pengendalian internal. Semua komponen tersebut bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Dalam sistem akuntansi, terdapat istilah-istilah dasar yang menjadi fondasi pencatatan. Aset atau aset adalah sumber daya ekonomi yang memiliki perusahaan dan diharapkan memberikan manfaat di masa depan, seperti kas, piutang, dan peralatan. Liabilities atau liabilitas adalah kewajiban perusahaan kepada pihak luar yang harus dilunasi, seperti utang usaha dan utang bank. Equity atau ekuitas merupakan hak residual pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas. Revenues atau pendapatan adalah peningkatan ekuitas yang berasal dari aktivitas utama perusahaan. Sedangkan expense atau beban adalah penurunan ekuitas akibat penggunaan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan. Selain itu, terdapat istilah seperti account receivable, account payable, share capital, dan dividends yang juga sering muncul dalam pencatatan transaksi. Memahami istilah-istilah ini penting karena setiap transaksi akan memengaruhi satu atau lebih dari elemen tersebut. Dalam praktiknya, sistem akuntansi menggunakan double entry accounting system, yaitu setiap transaksi harus dicatat minimal dalam dua akun dengan jumlah total, debit sama dengan total kredit, debit berada di sisi kiri akun, dan kredit berada di sisi kanan akun. Aturan umumnya adalah peningkatan aset dan beban dicatat di sisi debit, sedangkan peningkatan liabilitas, ekuitas, dan pendapatan dicatat di sisi kredit. Sebaliknya, penurunan aset dan beban dicatat di kredit, dan penurunan liabilitas, ekuitas, serta pendapatan dicatat di debit. Sistem ini menjaga keseimbangan dan memastikan setiap transaksi tercatat secara lengkap. Konsep tersebut berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah equity. Persamaan ini menunjukkan bahwa seluruh aset perusahaan dibiayai oleh kewajiban atau modal pemilik. Setiap transaksi akan memengaruhi minimal dua unsur dalam persamaan tersebut. Namun keseimbangannya akan selalu tetap terjaga. Misalnya, ketika pemilik menginvestasikan kas ke perusahaan, maka aset berupa kas bertambah dan ekuitas juga bertambah dalam jumlah yang sama. Jika perusahaan membeli peralatan secara kredit, maka aset bertambah dan liabilitas juga bertambah.
Untuk membantu memahami pencatatan debit dan kredit, kita juga perlu mengetahui konsep normal balance of account atau saldo normal akun. Saldo normal adalah posisi debit atau kredit yang secara alami menjadi tempat bertambahnya suatu akun. Akun aset memiliki saldo normal di debit, artinya jika aset bertambah maka dicatat di debit. Liabilitas memiliki saldo normal di sisi kredit, sehingga jika bertambah dicatat di kredit. Equity atau revenues juga memiliki saldo normal di kredit, sedangkan expense memiliki saldo normal di debit. Dengan memahami saldo normal ini, kita dapat menghindari kesalahan dalam menentukan posisi debit dan kredit saat mencatat transaksi. Secara keseluruhan, proses pencatatan tersebut merupakan bagian dari accounting cycle atau siklus akuntansi. Siklus ini adalah proses sistematis yang dilakukan setiap periode akuntansi untuk memastikan informasi keuangan dicatat dan dilaporkan secara benar. Tahapan dimulai dari analisis transaksi, pencatatan dalam jurnal, posting ke buku besar, penyusunan trial balance, penyesuaian atau adjusting entries, penyusunan laporan keuangan, hingga penutupan akun atau closing entries. Siklus ini terus berulang setiap periode akuntansi dan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang andal. Hasil akhir dari seluruh proses tersebut adalah laporan keuangan yang meliputi statement of financial position atau neraca, income statement atau laporan laba rugi, statement of change in equity, dan statement of cash flows. Selain itu, struktur kepemilikan perusahaan juga memengaruhi penyajian laporan keuangan. Perusahaan dapat berbentuk perseorangan, persekutuan, atau perseroan. Pada perusahaan perseorangan digunakan akun owner capital, sedangkan pada perseroan digunakan share capital dan retained earnings. Perbedaan struktur kepemilikan ini memengaruhi pembagian laba serta tanggung jawab hukum pemilik terhadap kewajiban perusahaan. Berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Keisha Purwanti dengan NPM 25013010086. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai record and summarize basic transaction, di mana proses pencatatan dan peringkasan transaksi dasar dalam akuntansi, mulai dari jurnal hingga trial balance, termasuk bagaimana proses tersebut digambarkan secara menyeluruh dalam recording proses illustrate. Pertama adalah journalizing atau pencatatan jurnal. Journalizing merupakan proses mencatat transaksi ke dalam general journal yang disebut sebagai Book of Original Entry. Setiap transaksi dicatat secara kronologis sebelum dipindahkan ke buku besar atau ledger. Pencatatan ini menggunakan sistem double entry accounting, yang artinya setiap transaksi harus memiliki jumlah debit yang sama dengan jumlah kredit. Debit berada di sisi kiri dan kredit di sisi kanan akun. Peningkatan aset dan beban dicatat di debit, sedangkan peningkatan liabilitas, ekuitas, dan pendapatan dicatat di kredit. Aturan ini menjaga agar persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilities ditambah equity, tetap seimbang. Setiap entry jurnal terdiri dari tanggal, akun yang didebit beserta jumlahnya, akun yang dikredit beserta jumlahnya yang ditulis menjorok ke dalam, serta penjelasan singkat transaksi. Selain itu, terdapat kolom referensi yang akan diisi saat proses posting dilakukan. Setelah dicatat dalam jurnal, langkah berikutnya adalah posting. Posting adalah proses memindahkan informasi dari jurnal ke ledger atau buku besar. Ledger berisi seluruh akun perusahaan dan biasanya memiliki 3 kolom utama, yaitu debit, kredit, dan saldo. Melalui posting, setiap akun akan menunjukkan total transaksi yang memengaruhinya serta saldo akhirnya. Tanpa posting, kita hanya melihat urutan transaksi di jurnal, tetapi tidak dapat mengetahui saldo masing-masing akun. Selanjutnya adalah chart of accounts, yaitu daftar seluruh akun yang digunakan perusahaan beserta nomor identifikasinya. Tabel ini disusun secara sistematis, misalnya akun aset diberi nomor 100 sampai 199, liabilitas 200 sampai 299, ekuitas 300 sampai 399, pendapatan 400 sampai 499, dan beban mulai dari 500 sampai 799. Sistem penomoran ini membantu pengelompokan akun, memudahkan pencatatan, dan menjaga konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan.
Biasanya terdapat jarak nomor antar akun agar perusahaan dapat menambahkan akun baru di masa depan tanpa mengubah struktur yang sudah ada. Bagian selanjutnya adalah The Recording Process Illustrate, yaitu gambaran menyeluruh bagaimana proses pencatatan terjadi sejak awal transaksi hingga diringkas. Pada awal periode, perusahaan melakukan berbagai transaksi seperti investasi, pemilik dalam bentuk kas, pembelian peralatan, pembayaran sewa, pembelian perlengkapan, pemberian jasa secara tunai maupun kredit, serta pembayaran gaji. Setiap transaksi ini pertama-tama dianalisis untuk menentukan akun mana yang terpengaruh dan apakah akun tersebut harus didebit atau dikredit. Setelah dianalisis, transaksi dicatat dalam General Journal sesuai aturan debit dan kredit. Kemudian setiap transaksi diposting ke ledger agar masing-masing akun menunjukkan saldo akhirnya. Misalnya, akun cash akan memperlihatkan seluruh penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tersebut. Akun accounts receivable akan menunjukkan jumlah piutang yang belum dibayar pelanggan. Akun service revenue akan menunjukkan total pendapatan jasa yang diperoleh. Dengan demikian, jasa yang diperoleh, ledger memberikan gambaran ringkasan aktivitas setiap akun secara terpisah. Setelah seluruh transaksi diposting dan saldo setiap akun dihitung, langkah berikutnya adalah menyusun trial balance atau neraca saldo. Trial balance adalah daftar yang memuat semua akun dalam ledger beserta saldo debit atau kreditnya pada suatu tanggal tertentu. Formatnya sendiri terdiri dari 3 kolom, yaitu nama akun, kolom debit, dan kolom kredit. Penyusunan trial balance mengikuti urutan dalam chart of accounts, dimulai dari aset, kemudian liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Cara menyusunnya adalah dengan mengambil saldo akhir dari setiap akun di ledger. Jika saldo debit lebih besar, maka ditulis di kolom debit. Jika saldo kredit lebih besar, maka ditulis di kolom kredit. Setelah semua akun dicatat, total kolom di debit dan total kolom kredit dijumlahkan. Kedua total tersebut harus sama. Jika seimbang, maka secara matematis, sistem pembukuan berpasangan telah berjalan dengan benar. Namun, keseimbangan ini tidak menjamin bahwa tidak ada kesalahan, karena kesalahan klasifikasi atau transaksi yang tidak dicatat tetap memungkinkan terjadi. Secara keseluruhan, proses pencatatan dimulai dari analisis transaksi, pencatatan dalam jurnal, posting ke ledger, hingga penyusunan trial balance. Inilah rangkaian recording process yang memastikan setiap transaksi tercatat secara sistematis, seimbang, dan siap digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Putri Prayogo dengan NPM 25013010058. Saya akan menjelaskan mengenai Identifying and Preparing Adjusting Entires, yaitu proses mengidentifikasi dan menyusun ayat jurnal penyesuaian supaya laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebetulnya pada akhir periode akuntansi. Ayat jurnal penyesuaian diperlukan karena pada akhir periode seringkali masih terdapat transaksi atau kejadian ekonomi yang belum tercatat sepenuhnya. Ada pendapatan yang sudah diperoleh tetapi belum ditagih. Ada beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayarkan. Serta ada pembayaran di awal yang manfaatnya belum sepenuhnya digunakan. Jika tidak dilakukan penyesuaian, maka laporan keuangan tidak akan menunjukkan kondisi yang akurat sesuai prinsip pengakuan pendapatan dan beban. Secara umum, ayat jurnal penyesuaian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu penangguhan dan akrual. Dalam pengelompokan ini, masing-masing memiliki 2 jenis. Kelompok pertama adalah penangguhan. Di dalam penangguhan terdapat 2 jenis, yaitu beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Kelompok kedua adalah akrual. Di dalam akrual terdapat 2 jenis, yaitu pendapatan yang masih harus diterima dan beban yang masih harus dibayarkan. Penangguhan berkaitan dengan kondisi di mana kas sudah diterima atau sudah dibayarkan, tetapi pengakuan pendapatan atau beban dilakukan secara bertahap di periode berjalan. Sedangkan akrual berkaitan dengan pendapatan yang sudah diperoleh atau beban yang sudah terjadi, tetapi belum dicatat dan belum ada arus kas yang terjadi. Saya akan menjelaskan satu persatu secara rinci. Pertama adalah penangguhan, khususnya beban dibayar di muka.
Beban dibayar di muka terjadi ketika perusahaan membayar sesuatu terlebih dahulu sebelum manfaatnya digunakan. Contohnya adalah perlengkapan, asuransi, ataupun sewa. Pada saat pembayaran dilakukan, transaksi tersebut dicatat sebagai aset karena masih memberikan manfaat di masa depan. Namun, seiring berjalannya waktu atau ketika perlengkapan digunakan, sebagai nilai aset tersebut sebetulnya sudah menjadi beban periode berjalan. Oleh karena itu, pada akhir periode perlu dilakukan penyesuaian dengan cara mendebit beban dan mengkredit akun aset yang bersangkutan. Sebagai contoh, jika perusahaan membeli perlengkapan sebesar 25.000 dan pada akhir periode tersisa 10.000, berarti perlengkapan yang telah digunakan sebesar 15.000. Jumlah 15.000 inilah yang wajib diakui sebagai beban. Jika tidak dilakukan penyesuaian, maka aset perlengkapan akan terlihat terlalu besar dan beban akan terlihat terlalu kecil. Contoh lainnya adalah asuransi yang dibayar untuk 1 tahun sebesar 6.000 karena masa manfaatnya selama 12 bulan, maka setiap bulan sebesar 500 menjadi beban. Pada akhir bulan, perusahaan wajib mencatat beban asuransi sebesar 500 dan mengurangi saldo asuransi dibayar di muka sebesar 500. Dengan demikian, saldo yang tersisa betul-betul mencerminkan manfaat yang belum digunakan. Masih dalam kelompok penangguhan adalah penyusutan. Penyusutan merupakan proses pengalokasian biaya aset tetap selama masa manfaatnya. Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan. Kemudian, biaya tersebut dialokasikan secara sistematis sebagai beban penyusutan setiap periode. Penyusutan bukan penilaian uang nilai pasar, melainkan alokasi biaya. Dalam pencatatannya, perusahaan mendebit beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan adalah akun kontra aset yang mengurangi nilai tercatat aset dalam laporan posisi keuangan. Nilai buku suatu aset diperoleh dari biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Masih dalam penangguhan adalah pendapatan diterima di muka. Ini terjadi ketika perusahaan menerima kas sebelum memberikan jasa atau menyerahkan barang. Pada saat kas diterima, perusahaan mencatatnya sebagai liabilitas karena masih memiliki kewajiban untuk memberikan jasa di masa mendatang. Ketika jasa telah diberikan sebagian atau seluruhnya, maka dilakukan penyesuaian dengan cara mendebit liabilitas dan mengkredit pendapatan. Tanpa penyesuaian, liabilitas akan terlihat terlalu besar dan pendapatan yang dilaporkan akan terlihat lebih kecil dari yang sebetulnya. Selanjutnya adalah kelompok akrual. Akrual dilakukan ketika pendapatan sudah diperoleh atau beban sudah terjadi, tetapi belum dicatat dan belum ada arus kas yang terjadi. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan atas jasa yang sudah diberikan tetapi belum ditagih kepada pelanggan. Pada akhir periode, perusahaan harus mengakui pendapatan tersebut dengan mendebit piutang usaha dan mengkredit pendapatan. Dengan penyesuaian ini, laporan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki hak untuk menerima kas dan memang telah memperoleh pendapatan tersebut. Beban yang masih harus dibayarkan adalah beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar. Contohnya adalah bunga dan gaji. Untuk bunga, perhitungannya didasarkan pada jumlah pokok utang, tingkat bunga tahunan, dan lamanya waktu. Pada akhir periode, perusahaan wajib mencatat beban bunga dan utang bunga. Utang bunga dicatat terpisah dari pokok utang supaya penyajian dalam laporan keuangan lebih jelas. Gaji yang belum dibayarkan juga wajib diakui sebagai beban dan liabilitas pada akhir periode. Ketika pembayaran dilakukan pada periode berikutnya, utang tersebut akan dilunasi dan sisanya dicatat sebagai beban periode baru. Selain itu, piutang tak tertagih juga memerlukan penyesuaian. Tidak semua piutang dapat ditagih sepenuhnya, sehingga perusahaan perlu mengestimasi jumlah yang kemungkinan tidak dapat ditagih.
Penyesuaian dilakukan dengan mendebit beban piutang tak tertagih dan mengkredit penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan ini merupakan akun kontra aset yang mengurangi nilai piutang sehingga piutang dilaporkan sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Setelah seluruh ayat jurnal penyesuaian dicatat dan diposting ke buku besar, langkah berikutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setelah semua penyesuaian dilakukan, total debit dan total kredit tetap seimbang. Neraca saldo ini memuat seluruh akun yang telah diperbarui saldonya. Dari neraca saldo setelah penyesuaian inilah laporan keuangan disusun. Akun pendapatan dan beban digunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Laba bersih kemudian digunakan dalam laporan perubahan laba ditahan bersama dengan dividen. Selanjutnya, akun aset, liabilitas, dan ekuitas digunakan untuk menyusun laporan posisi keuangan. Dengan demikian, seluruh proses penyesuaian memastikan bahwa laporan keuangan betul-betul mencerminkan kondisi perusahaan pada akhir periode, sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah berlaku. Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Nazifah Faiza Aswa dengan NPM 250 130 177. Di sini saya akan menjelaskan terkait preparing financial statement, ya, di mana proses penyusunan laporan keuangan, proses penutupan, jurnal pembalik, serta rangkaian lengkap dalam siklus akuntansi akan dibuat di sini. Setelah perusahaan menyusun neraca saldo yang telah disesuaikan, langkah berikutnya adalah menyusun laporan keuangan. Neraca saldo yang telah disesuaikan menjadi dasar utama karena seluruh akun sudah mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada akhir periode. Terdapat 3 laporan keuangan utama yang disusun, yaitu yang pertama ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Pertama adalah laporan laba rugi. Laporan perubahan laporan laba rugi ini adalah laporan yang menunjukkan bahwa perusahaan akan mendapatkan laba atau rugi. Sumber data untuk laporan ini berasal dari seluruh akun pendapatan dan seluruh akun beban yang telah terdapat pada neraca saldo setelah penyesuaian. Cara menghitung laba bersih sangat sistematis. Yang pertama, jumlahkan seluruh pendapatan. Yang kedua, jumlahkan seluruh beban, kemudian kurangkan total beban dari total pendapatan. Rumusnya adalah laba bersih sama dengan pendapatan dikurangi beban. Apabila total pendapatan lebih besar daripada total beban, maka perusahaan memperoleh laba. Apabila sebaliknya, apabila total beban lebih besar daripada total pendapatan, maka perusahaan mengalami rugi. Hasil akhir berupa laba atau rugi bersih inilah yang nantinya akan mempengaruhi ekuitas perusahaan. Setelah laporan laba rugi selesai, langkah berikutnya adalah menyusun laporan perubahan ekuitas, khususnya laporan perubahan saldo laba. Laporan ini menjelaskan mengapa saldo laba berubah dari awal periode menjadi saldo akhir periode. Komponen yang digunakan dalam laporan ini ada 3, yaitu saldo laba awal periode, laba bersih atau rugi bersih yang diperoleh dari laporan laba rugi. Yang ketiga adalah dividen yang dibagikan kepada pemilik atau pemegang saham. Perhitungannya dilakukan dengan menambahkan laba bersih ke saldo laba awal, kemudian mengurangkan dividen. Rumusnya adalah saldo laba awal ditambah laba bersih dikurangi dividen. Hasilnya adalah saldo laba akhir. Saldo laba akhir inilah yang akan ditampilkan dalam bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan atau yang sering disebut dengan neraca. Laporan ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Di dalamnya terdapat 3 komponen utama, yakni aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset menunjukkan apa saja yang dimiliki perusahaan dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Liabilitas menunjukkan kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Ekuitas menunjukkan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Laporan posisi keuangan harus memenuhi persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas,
Artinya, jumlah di sisi kiri harus selalu sama dengan jumlah di sisi kanan. Jika tidak seimbang, berarti terdapat kesalahan dalam pencatatan atau perhitungan. Setelah laporan keuangan disusun, perusahaan masuk ke tahap proses penutupan. Proses penutupan bertujuan untuk mengosongkan saldo akun sementara atau akun nominal agar siap digunakan kembali pada periode berikutnya. Akun sementara meliputi akun pendapatan, akun beban, dan akun dividen. Langkah pertama dalam proses penutupan adalah memindahkan seluruh saldo akun pendapatan ke akun perantara yang disebut income summary. Pemindahan ini dilakukan agar seluruh pendapatan dikumpulkan dalam satu akun. Langkah kedua adalah memindahkan seluruh saldo akun beban ke income summary. Setelah kedua langkah ini dilakukan, saldo dalam income summary akan menunjukkan laba bersih jika kredit lebih besar atau rugi bersih jika debit lebih besar. Angka ketiga adalah memindahkan saldo dari income summary ke akun ekuitas. Biasanya akan ke saldo laba. Jika perusahaan memperoleh laba, maka saldo laba akan bertambah. Jika perusahaan mengalami kerugian, maka saldo laba akan berkurang. Angka berikutnya adalah penutup akun dividen. Dividen tidak ditutup melalui income summary. Dividen akan langsung dipindahkan ke saldo laba karena dividen merupakan distribusi laba kepada pemilik, bukan bagian dari perhitungan laba. Setelah seluruh jurnal penutup diposting ke buku besar, maka semua akun pendapatan memiliki saldo 0. Semua akun beban memiliki saldo 0 dan semua akun dividen juga memiliki saldo 0. Sementara itu, akun permanen seperti aset, liabilitas, dan ekuitas tetap memiliki saldo dan akan dibawa ke periode berikutnya. Untuk memastikan bahwa hanya akun permanen yang tersisa dan semuanya dalam keadaan seimbang, perusahaan menyusun neraca saldo setelah penutupan atau post-closing trial balance. Neraca ini hanya menampilkan akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Jika total debit dan kredit tetap seimbang, maka proses penutupan telah dilakukan dengan benar. Selanjutnya adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan kebalikan dari jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat pada akhir periode sebelumnya. Tujuan dari jurnal pembalik ini adalah untuk menyederhanakan pencatatan transaksi di periode berikutnya. Namun penggunaan jurnal pembalik ini bersifat opsional, bukan langkah wajib dalam siklus akuntansi. Biasanya jurnal pembalik ini dibuat untuk penyesuaian yang melibatkan akun akrual, seperti beban yang harus dibayar atau pendapatan yang masih harus diterima. Dan terakhir, saya akan menjelaskan urutan lengkap dalam siklus akuntansi. Proses ini berjalan secara sistematis selama satu periode akuntansi. Langkah pertama adalah mencatat seluruh transaksi ke dalam jurnal yang sesuai. Langkah kedua adalah memposting transaksi dari jurnal ke buku besar. Langkah ketiga adalah menyusun neraca saldo yang telah disesuaikan. Langkah keempat adalah membuat jurnal penyesuaian dan memostingnya ke buku besar. Langkah kelima adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Langkah keenam adalah menyusun laporan keuangan berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan. Langkah ketujuh adalah membuat jurnal penutup dan mempostingnya ke buku besar. Langkah ke-8 adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Lalu yang terakhir, langkah ke-9 yaitu membuat jurnal pembalik jika diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marsha Dinata Aisy Susilo dengan NPM 2501301008. Di sini saya akan membahas mengenai materi Financial Statement for a Merchandising Company, yang artinya laporan perusahaan dagang mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan rangkuman informasi yang menunjukkan kondisi keuangan serta hasil kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Melalui laporan ini, pihak manajemen, pemilik, maupun pihak luar dapat mengetahui bagaimana perusahaan memperoleh pendapatan, menggunakan biaya, serta melihat posisi kekayaan dan kewajibannya. Laporan keuangan yang disajikan terdiri dari laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan juga proses penutupan akun pada akhir periode. Pada tabel laporan laba rugi, bagian pertama menunjukkan penjualan bersih sebesar 400.000. Nilai ini menggambarkan total pendapatan yang diperoleh perusahaan dari aktivitas utamanya, yaitu menjual barang dagangan kepada pelanggan selama satu periode. Penjualan bersih merupakan angka yang benar-benar mencerminkan pendapatan
karena biasanya sudah memperhitungkan pengurangan seperti retur atau potongan penjualan. Di bawah penjualan bersih terdapat harga pokok penjualan sebesar 316.000. Nilai ini menunjukkan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh barang yang kemudian dijual kembali. Harga pokok penjualan sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan keuntungan awal perusahaan. Ketika penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan, diperoleh laba kotor sebesar 84.000. Laba kotor ini menunjukkan keuntungan awal sebelum perusahaan memperhitungkan biaya operasional lainnya. Setelah laba kotor, tabel menampilkan biaya penjualan yang terdiri dari beberapa jenis. Beban gaji dan upah bagian penjualan sebesar 20.000, menunjukkan biaya yang dikeluarkan untuk membayar karyawan yang bertugas menjual barang. Selain itu, terdapat biaya iklan sebesar 10.200 yang merupakan biaya promosi untuk meningkatkan penjualan. Kedua biaya ini jika dijumlahkan menghasilkan total biaya penjualan sebesar 30.200, yang menggambarkan total pengeluaran perusahaan yang berkaitan langsung dengan aktivitas pemasaran dan penjualan. Selanjutnya, tabel menunjukkan biaya administrasi yang terdiri dari berbagai pengeluaran operasional umum perusahaan. Beban gaji dan upah bagian umum sebesar 19.000 menunjukkan biaya untuk pegawai kantor. Beban penyusutan sebesar 6.700 menunjukkan penurunan nilai aset tetap akibat pemakaian. Biaya pajak properti sebesar 5.300 menunjukkan kewajiban pajak atas kepemilikan bangunan atau aset tetap perusahaan. Biaya sewa sebesar 4.300 menunjukkan pembayaran untuk penggunaan tempat usaha. Selain itu, terdapat beban piutang tak tertagih sebesar 1.000 yang mencerminkan kerugian akibat adanya piutang yang tidak dapat ditagih dari pelanggan. Biaya telepon dan internet sebesar 600 merupakan biaya komunikasi operasional perusahaan. Biaya asuransi sebesar 360 menunjukkan biaya perlindungan terhadap risiko usaha. Jika seluruh biaya administrasi dijumlahkan, totalnya menjadi 37.260. Ketika total biaya penjualan dan biaya administrasi digabungkan, jumlahnya menjadi 67.460. Nilai ini disebut total biaya operasional. Jika total biaya operasional dikurangkan dari laba kotor, maka diperoleh pendapatan dari operasi sebesar 16.540. Angka ini menunjukkan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan utamanya sebelum memperhitungkan pendapatan dan biaya lain di luar operasi. Tabel kemudian menampilkan pendapatan dan biaya lainnya. Pendapatan bunga sebesar 800 menunjukkan penghasilan tambahan yang diperoleh perusahaan dari aktivitas di luar penjualan barang, misalnya dari simpanan atau investasi. Sebaliknya, terdapat beban bunga sebesar 1.700 yang merupakan biaya akibat penggunaan pinjaman. Setelah pendapatan tambahan ditambahkan dan biaya lain dikurangkan, diperoleh pendapatan sebelum pajak sebesar 15.640. Selanjutnya, terdapat pajak penghasilan sebesar 3.440 yang merupakan kewajiban perusahaan kepada pemerintah. Setelah pajak dikurangkan, diperoleh laba bersih sebesar 12.200. Laba bersih ini merupakan keuntungan akhir yang benar-benar menjadi hak perusahaan setelah semua pendapatan dan biaya diperhitungkan. Slide selanjutnya, pada tabel laporan laba ditahan. Bagian pertama menunjukkan saldo laba ditahan awal sebesar 16.200. Nilai ini merupakan akumulasi keuntungan dari periode sebelumnya yang belum dibagikan kepada pemilik. Kemudian, laba bersih periode berjalan sebesar 12.200 ditambahkan sehingga total laba yang tersedia menjadi 28.400. Setelah itu, terdapat pengurangan berupa dividen sebesar 2.000 yang menunjukkan bagian laba yang dibagikan kepada pemilik. Setelah dikurangi dividen, saldo laba ditahan akhir menjadi 26.400 yang menunjukkan jumlah laba
yang masih disimpan dalam perusahaan. Tabel selanjutnya terdapat laporan posisi keuangan. Bagian pertama menunjukkan aset tidak lancar berupa peralatan sebesar 67.000. Nilai ini merupakan harga perolehan aset yang digunakan dalam jangka panjang. Namun, karena peralatan mengalami penyusutan, terdapat akumulasi penyusutan sebesar 18.700 yang dikurangkan dengan nilai peralatan. Setelah dikurangi, diperoleh nilai buku peralatan sebesar 48.300 yang menunjukkan nilai tercatat aset tersebut saat ini. Selanjutnya, terdapat aset lancar yang terdiri dari beberapa komponen. Persediaan sebesar 40.000 menunjukkan nilai barang dagangan yang masih tersedia untuk dijual. Asuransi prabayar sebesar 540 menunjukkan biaya asuransi yang telah dibayar, tetapi manfaatnya masih berlaku di masa depan. Sewa prabayar sebesar 500 menunjukkan pembayaran sewa yang masih menjadi hak perusahaan untuk periode berikutnya. Selain itu, terdapat wesel tagih sebesar 16.000 dan piutang usaha sebesar 41.000 yang menunjukkan hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Terdapat juga bunga yang masih harus diterima sebesar 800. Namun, karena tidak semua piutang diperkirakan dapat ditagih, terdapat cadangan kerugian piutang sebesar 3.000 yang dikurangkan dari jumlah piutang. Setelah semua aset lancar dijumlahkan, termasuk kas sebesar 1.200. Total aset lancar menjadi 97.040. Jika total aset lancar digabungkan dengan aset tidak lancar, maka total aset perusahaan menjadi 145.340. Nilai ini menunjukkan seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan pada tanggal tersebut. Pada bagian kewajiban dan ekuitas, terdapat modal saham sebesar 50.000 yang menunjukkan investasi pemilik perusahaan. Laba ditahan sebesar 26.400 menunjukkan keuntungan yang masih disimpan dalam perusahaan. Kedua nilai ini, jika dijumlahkan, menghasilkan total ekuitas sebesar 76.400. Di bagian kewajiban jangka panjang terdapat obligasi sebesar 30.000 yang menunjukkan utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Sedangkan kewajiban jangka pendek terdiri dari wesel bayar sebesar 20.000, utang usaha sebesar 13.500, pajak properti yang masih harus dibayar sebesar 2.000, serta pajak penghasilan yang masih harus dibayar sebesar 3.440. Jika seluruh kewajiban jangka pendek dijumlahkan, totalnya menjadi 38.940. Ketika kewajiban jangka pendek ditambahkan dengan kewajiban jangka panjang, total kewajiban menjadi 68.940. Jumlah total kewajiban dan ekuitas sama dengan total aset, yaitu 145.340. Kesamaan ini menunjukkan bahwa laporan posisi keuangan telah seimbang sesuai dengan prinsip dasar akuntansi. Slide selanjutnya terdapat tabel entry penutup. Langkah pertama menunjukkan pemindahan seluruh akun pendapatan ke akun ringkasan pendapatan. Tujuannya adalah agar akun pendapatan kembali nol pada awal berikutnya. Selanjutnya, semua akun beban juga dipindahkan ke ringkasan pendapatan sehingga dapat diketahui selisih antara pendapatan dan beban. Selisih tersebut menghasilkan laba bersih yang kemudian dipindahkan ke akun laba ditahan karena laba merupakan bagian dari hak pemilik. Langkah terakhir adalah menutup akun dividen dengan cara mengurangkannya dari laba ditahan karena dividen merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemilik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan baik perkataan maupun perbuatan. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sofi Yuninda Putri SE MAK dan Ibu Putri Dwi Aprilia Nur Khasana SE MSC selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Perkenalkan, nama saya Syifa Zahra Howard dengan NPM 250130100320.
Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pembahasan soal 1, yaitu CA1.12 LO4 mengenai Financial Reporting Pressure. Selanjutnya, saya akan memaparkan analisis kasus berdasarkan kesaksian Troy Norman dalam kasus WorldCom. Kasus ini menggambarkan adanya tekanan dalam pelaporan keuangan di perusahaan WorldCom. Berdasarkan kesaksian Troy Norman, Troy menjelaskan bahwa terdapat permasalahan pada pencatatan yang berkaitan dengan line cost. Ia merasa bahwa entry yang diminta tidak tepat dan bahkan secara langsung menyatakan bahwa ia tidak percaya pencatatan tersebut benar. Troy juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap risiko hukum yang mungkin timbul, termasuk kemungkinan konsekuensinya pidana. Namun atasannya, yaitu Scott Sullivan, menyatakan bahwa tidak ada yang salah. Ia bahkan mengatakan bahwa jika di kemudian hari terbukti ada kesalahan, maka ia yang akan bertanggung jawab. Sullivan juga meminta Troy untuk tetap bertahan dan tidak mengundurkan diri, yang diibaratkan dengan kalimat don't jump off the plane. Slide. Permasalahan etis yang muncul dalam kasus ini cukup serius. Pertama, tidak dilakukan analisis yang memadai untuk memastikan keakuratan angka line cost. Kedua, tidak ada justifikasi akuntansi yang jelas atas entry yang diminta. Yang ketiga, tetap terdapat tekanan untuk melanjutkan pencatatan tersebut meskipun ada keraguan profesional. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan akuntansi dibuat tanpa dasar profesional yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal dalam pelaporan keuangan, setiap pencatatan harus didukung oleh bukti dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, Troy mengalami konflik etis di satu sisi, ia merasa tindakan tersebut salah, tetapi di sisi lain, ia berada di bawah tekanan manajemen tingkat tinggi. Kondisi ini mencerminkan adanya financial reporting pressure yang dapat mendorong individu untuk mengabaikan standar etika demi memenuhi ekspektasi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Salsabila Kesha Purwanti dengan NPM 25013010086. Jadi saya akan membacakan soal A di mana what appears to be the ethical issue involved in this case, atau apa yang tampaknya menjadi masalah etika yang terlibat dalam kasus ini. Jadi pada kasus yang terjadi di WorldCom ini, isu etika utama yang muncul adalah adanya tekanan dari manajemen untuk mencatat transaksi akuntansi tanpa dasar profesional yang memadai. Hal ini terlihat dari kesaksian Troy Norman. Ia menyatakan bahwa pencatatan line cost dilakukan tanpa adanya analisis yang jelas dan tanpa justifikasi akuntansi yang mendukung. Bahkan Troy sendiri tidak percaya bahwa entry tersebut benar. Namun, meskipun tidak ada dasar yang kuat, pencatatan tersebut tetap diminta untuk dilakukan oleh manajemen. Situasi ini menunjukkan bahwa keputusan akuntansi tidak dibuat berdasarkan bukti dan standar profesional, tetapi lebih karena tekanan dari atasan. Ini menjadi masalah etika yang serius dalam pelaporan keuangan. Kasus ini melanggar prinsip integritas, karena akuntan seharusnya jujur dan transparan dalam menyusun laporan keuangan. Jika transaksi dicatat tanpa dasar yang sah, maka laporan keuangan dapat menjadi menyesatkan. Selain itu, prinsip objektivitas juga terancam. Seorang akuntan harus membuat keputusan berdasarkan bukti dan pertimbangan profesional yang independen. Namun, dalam kasus ini, penilaian profesional Troy dipengaruhi oleh tekanan dari manajemen. Dengan demikian, isu etika dalam kasus ini bukan hanya kesalahan teknis pencatatan, tetapi kegagalan untuk mempertahankan integritas dan objektivitas dalam menghadapi tekanan organisasi. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Putri Nazifa Faiza Aswa dengan nomor NPM 250130177. Di sini saya akan menjelaskan apakah Troy Norman bertindak tidak pantas atau tidak bermoral. Dalam kasus yang terjadi di WorldCom, Troy tetap memiliki tanggung jawab profesional meskipun ia berada di bawah tekanan atasannya. Troy menyadari bahwa pencatatan line cost tersebut tidak tepat. Ia juga tidak mendapatkan dasar akuntansi maupun bukti pendukung atas entry yang diminta. Pencatatan tersebut dibandingkan Scott Sullivan, karena Troy bukan pihak yang menginisiasi manipulasi.
Kasus ini menunjukkan konflik antara tekanan organisasi dan loyalitas kepada atasan dengan tanggung jawab profesional dan integritas akuntan. Secara etika, tanggung jawab profesional harus diutamakan. Pernyataan atasan bahwa saya yang bertanggung jawab tidak menghapus tanggung jawab etis Roy, karena setiap profesional tetap bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan sendiri. Selain itu, berdasarkan prinsip etika profesi akuntan, kasus ini berkaitan dengan integritas, objektivitas, kompetensi, dan tanggung jawab kepada publik. Akuntan tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan, tetapi juga kepada investor dan penggunaan laporan keuangan. Dengan demikian, meskipun berada dalam tekanan, Troy tetap memiliki tanggung jawab etis atas keterlibatannya dalam pencatatan tersebut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marsha Dinata Aisy Susilo dengan NPM 250130100068. Di sini saya akan menjawab soal dari What would you do if you were Troy Norman? Yang artinya, apa yang akan Anda lakukan jika Anda adalah Troy Norman? Jika berada di posisi Troy dalam kasus yang terjadi di WorldCom, tindakan yang seharusnya dilakukan harus didasarkan pada kejujuran dan tanggung jawab sebagai seorang akuntan, bukan hanya karena perintah atasan. Pertama, Troy seharusnya menolak melakukan pencatatan yang menurutnya tidak benar. Ia sudah menyatakan bahwa ia tidak percaya dengan entry tersebut dan bahkan merasa takut terhadap resiko hukum. Perasaan ragu tersebut seharusnya menjadi tanda bahwa pencatatan perlu dihentikan sementara dan diperiksa kembali kebenarannya. Menolak dalam hal ini bukan berarti melawan atasan, tetapi menjalankan tanggung jawab profesional. Kedua, Troy seharusnya meminta penjelasan dan bukti yang jelas mengenai pencatatan line cost tersebut. Setiap entry akuntansi harus memiliki dasar yang akurat dan didukung dokumen yang memadai. Jika tidak ada penjelasan yang jelas, maka pencatatan tersebut patut dipertanyakan. Ketiga, apabila tekanan dari atasan tetap berlanjut, Troy seharusnya melaporkan masalah tersebut kepada pihak yang lebih tinggi, seperti auditor internal, agar dapat diperiksa secara objektif. Langkah ini juga penting untuk melindungi dirinya dari resiko hukum. Secara profesional, seorang akuntan tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan, tetapi juga kepada perusahaan dan para pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, tindakan yang tepat adalah menolak pencatatan yang meragukan, meminta klarifikasi, dan melaporkan jika tekanan tetap terjadi. Sikap ini mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme sebagai seorang akuntan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Putri Prayogo dengan NPM 25013010058. Saya akan menjawab soal Who are the major stakeholders in this case? Atau siapa saja pemangku kepentingan utama dalam kasus ini? Dalam kasus yang terjadi di WorldCom, terdapat beberapa pihak yang dirugikan akibat manipulasi laporan keuangan. Pertama, investor. Mereka membuat keputusan berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Ketika laporan dimanipulasi, kondisi perusahaan terlihat lebih baik dari keadaan sebetulnya, sehingga investor tertipu. Saat kecurangan terungkap, harga saham jatuh drastis dan investor mengalami kerugian finansial yang sangat amat tinggi. Kedua, karyawan. Meskipun tidak terlibat langsung, karyawan tetap menjadi korban. Ketika manipulasi terbongkar, perusahaan dapat mengalami krisis atau kebangkrutan yang berujung pada pemutusan hubungan kerja. Selain itu, dana pensiun atau saham yang dimiliki karyawan juga bisa kehilangan nilainya. Ketiga, publik atau masyarakat. Manipulasi laporan keuangan merusak kepercayaan terhadap sistem pasar modal dan profesi akuntansi. Kepercayaan terhadap dunia bisnis menurun dalam jangka panjang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi. Secara umum, manipulasi laporan keuangan menyebabkan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan menjadi tidak akurat. Akibatnya, investor, kreditur, dan pihak lain dapat membuat keputusan yang salah. Selain menimbulkan kerugian finansial yang sangat amat tinggi ketika kecurangan terungkap,
Tindakan ini juga membawa resiko hukum seperti denda dan hukuman penjara bagi pihak yang terlibat. Di samping itu, reputasi perusahaan dan kepercayaan publik akan rusak, yang dapat berdampak jangka panjang terhadap kelangsungan usaha dan stabilitas pasar. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilahkan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil itu, kasus yang terjadi di WorldCom menunjukkan bahwa tekanan dalam pelaporan keuangan dapat mendorong individu untuk mengambil keputusan yang bertentangan dengan standar profesional. Dalam situasi seperti ini, seorang akuntan tidak hanya diuji dari segi kemampuan teknis, tetapi juga dari segi integritas dan keberanian moral. Kasus ini menegaskan bahwa, yang pertama, keputusan akuntansi harus selalu berbasis bukti, analisis, dan standar yang berlaku. Yang kedua, integritas dan objektivitas merupakan fondasi utama dalam profesi akuntansi. Yang ketiga, loyalitas kepada atasan tidak boleh mengalahkan tanggung jawab kepada publik dan pengguna laporan keuangan. Dan yang terakhir, setiap profesional bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan meskipun berada di bawah tekanan. Oke, baik. Demikian pemaparan kami mengenai analisis kasus yang telah kami bahas. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Sofi Yuninda Putri SEMAK dan Ibu Putri Dwi Aprilia Nur Hasana SE MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Di sini kami kelompok 2 akan memaparkan penjelasan mengenai soal 2 yang akan kita bahas pada hari ini. Selanjutnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, saya Putri Nazifa Faiza Aswa dengan NPM 250 130 177. Saya Anissa Putri Prayogo dengan NPM 250 130 10058. Perkenalkan, nama saya Marsha Dinata Aisy Susilo dengan NPM 2501 301 0068. Perkenalkan, saya Salsa Bilagaisya Purwanti dengan NPM 250 130 186. Perkenalkan, nama saya Syifa Zarahwar dengan NPM 2501 30 10 320. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami terhadap keabsahan penentuan waktu pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan paper publishing terkait dengan hal-hal yang pertama, penjualan tunai langganan majalah, yang kedua, penerbitan majalah setiap bulan, dan yang terakhir, kenapa kedua peristiwa tersebut atau ada hubungannya dengan mengakui sebagian pendapatan pada saat penjualan tunai. Lalu langsung saja kita bahas untuk kasus tersebut. Untuk rekan saya dipersilakan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan latar belakang kasus paper publishing dan konsep dasar pengakuan pendapatan. Dalam kasus paper publishing, penting untuk memahami bahwa perusahaan menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan. Artinya, pendapatan tidak diakui saat kas diterima, tetapi saat kewajiban kinerja telah dipenuhi untuk perusahaan penerbit majalah. Kewajiban kinerjanya adalah menerbitkan dan mengirimkan majalah kepada pelanggan selama periode langganan. Karena itu, pengakuan pendapatan dilakukan secara profesional setiap kali majalah diterbitkan, bukan sekaligus di awal saat pelanggan membayar. Pendapatan direktur baru yang ingin mengakui sebagai besar pendapatan saat kas diterima sebenarnya mencerminkan pendekatan berbasis kas. Namun, dalam akuntansi akrual, penerimaan kas belum tentu berarti pendapatan sudah diperoleh. Jika perusahaan menerima pembayaran di awal masa langganan, maka jumlah tersebut dicatat sebagai pendapatan diterima di muka atau
unearned revenue yang diklasifikasikan sebagai kewajiban. Hal ini karena perusahaan masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan majalah di periode-periode berikutnya. Dengan demikian, metode yang digunakan perusahaan saat ini sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual, yaitu mengakui pendapatan ketika jasa atau produk benar-benar telah diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai dalam kasus ini, pengakuan pendapatan saat penjualan tunai langganan majalah sebenarnya kurang tepat jika menggunakan prinsip akuntansi berbasis akrual. Meskipun perusahaan menerima kas di awal, pada saat itu perusahaan belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya kepada pelanggan. Paper Publishing masih memiliki tanggung jawab untuk menerbitkan dan mengirimkan majalah selama masa langganan berlangsung. Karena itu, kas yang diterima tidak langsung diakui sebagai pendapatan, melainkan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka atau liabilitas. Pendapatan baru akan diakui secara bertahap setiap kali majalah diterbitkan dan dikirimkan kepada pelanggan. Jika seluruh pendapatan langsung diakui saat kas diterima, maka laba di periode awal akan terlihat terlalu tinggi dan periode berikutnya justru terlalu rendah. Hal ini membuat laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Jadi, pengakuan pendapatan harus dilakukan secara proporsional sesuai periode penerbitan agar sesuai dengan prinsip akrual dan menghasilkan laporan keuangan yang wajar dan andal. Berikutnya saya serahkan kepada rekan saya, dipersilahkan. Baik, dalam kasus Paper Publishing, pengakuan pendapatan setiap kali majalah diterbitkan didasarkan pada prinsip pengakuan pendapatan dan konsep earned revenue dalam akuntansi berbasis akrual. Ketika pelanggan membayar langganan di awal, perusahaan belum sepenuhnya menghasilkan pendapatan tersebut sebab majalah belum diterbitkan dan dikirimkan. Oleh karena itu, pembayaran tersebut terlebih dahulu dicatat sebagai pendapatan diterima di muka, yaitu kewajiban, karena perusahaan masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan di masa depan. Pendapatan baru dapat diakui ketika majalah betul-betul diterbitkan dan distribusikan setiap bulannya. Pada saat itulah perusahaan telah memenuhi sebagian kewajiban kontraktualnya kepada pelanggan. Karena langganan terdiri dari beberapa edisi, maka pendapatan diakui secara proporsional sesuai jumlah majalah yang sudah diterbitkan. Pendekatan ini juga sejalan dengan matching principle karena pendapatan diakui pada periode yang sama dengan biaya produksi dan distribusi majalah tersebut. Jika seluruh pendapatan diakui di awal saat kas diterima, maka laba periode pertama akan terlihat terlalu besar, sementara periode berikutnya akan terlihat sangat kecil, sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan kinerja perusahaan secara wajar. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi metode pengakuan pendapatan. Dalam akuntansi modern berdasarkan IFRS 15 dan ASC 606, pendapatan diakui ketika kontrol atas barang atau jasa telah ditransfer kepada pelanggan. Dalam kasus langganan majalah seperti Paper Publishing, pengakuan penuh saat kas diterima tidak tepat, karena perusahaan belum menyerahkan seluruh edisi majalah. Langganan merupakan jasa yang diberikan secara bertahap, sehingga pengakuan langsung di awal akan menyebabkan laba periode pertama terlalu besar dan periode berikutnya terlalu kecil. Pengakuan yang lebih tepat adalah saat majalah diterbitkan dan dikirim setiap bulan, karena pada saat itu perusahaan telah memenuhi sebagian kewajibannya. Setiap edisi dianggap sebagai transfer kontrol yang terpisah, sehingga pendapatan dapat dialokasikan per edisi sesuai penerbitan. Pendekatan terbaik adalah kombinasi atau pengakuan seiring waktu, yaitu pendapatan diakui secara prorata sepanjang masa langganan. Metode ini paling sesuai dengan standar akuntansi karena mencerminkan pemenuhan kewajiban secara bertahap, pencocokan pendapatan dengan biaya produksi, serta menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan wajar. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan.
Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami kelompok 2 mengambil kesimpulan dan rekomendasi metode paling tepat dari kasus ini. Kesimpulan yang pertama terkait penjualan tunai langganan majalah. Kas yang diterima di awal tidak bisa langsung diakui sebagai pendapatan karena perusahaan masih memiliki kewajiban untuk menerbitkan dan mengirimkan majalah selama periode pelangganan. Oleh karena itu, penerimaan tersebut seharusnya dicatat sebagai pendapatan diterima di muka atau liabilitas sampai kewajiban tersebut dipenuhi. Kedua, penerbitan majalah setiap bulan merupakan bukti bahwa perusahaan telah memenuhi sebagian kewajibannya kepada pelanggan. Pada saat itulah pendapatan seharusnya diakui. Metode ini sesuai dengan prinsip akrual karena pendapatan diakui ketika jasa benar-benar diberikan, bukan saat kas diterima. Ketiga, pengakuan sebagai saat penjualan dan sebagian saat penerbitan hanya tepat jika dalam kontrak terdapat lebih dari satu kewajiban pelaksanaan. Namun, jika kewajiban utamanya hanya menerbitkan majalah secara berkala, maka tidak ada dasar yang kuat untuk mengakui pendapatan saat kas diterima. Kesimpulannya, metode yang paling tepat adalah mengakui pendapatan secara proporsional setiap kali majalah diterbitkan. Penjualan tunai langganan dicatat terlebih dahulu sebagai pendapatan diterima di muka. Kemudian diakui bertahap sesuai jumlah edisi yang diterbitkan. Cara ini paling sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih wajar. Baik, itu tadi penjelasan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan soal kedua dan kasus pertama. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang soal kedua dan kasus kedua. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang soal 2 yang berjudul Expense Recognition Principle. Di sini Di sini kita akan menjelaskan apa alasan pengakuan biaya sebagai beban pada saat penjualan produk, apa alasan yang mendasari kesesuaian pengakuan biaya sebagai beban periode daripada mengalokasikan biaya ke aset, lalu dalam keadaan umum apa saja yang sesuai untuk menganggap biaya sebagai aset daripada sebagai beban. Beberapa beban dialokasikan ke periode akuntansi tertentu berdasarkan alokasi sistematis dan rasional dari biaya aset. Langsung saja untuk penjelasan materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan alasan pengakuan biaya sebagai beban pada saat penjualan produk. Pengakuan biaya sebagai beban pada saat penjualan produk didasarkan pada prinsip Ching atau penandingan, yaitu beban harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Prinsip ini penting karena laba yang dilaporkan perusahaan sangat dipengaruhi oleh ketepatan pencocokan antara pendapatan dan beban. Jika beban diakui tidak ada periode yang tepat, maka laba dapat menjadi terlalu besar atau terlalu kecil sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dalam praktiknya, biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pada biaya overhead pabrik pada awalnya dicatat sebagai persediaan yang merupakan aset atau produk persediaan yang merupakan aset karena produk tersebut dapat terjual dan masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Biaya tersebut baru diakui sebagai beban dalam bentuk harga pokok penjualan atau HPP. Ketika produk dijual dan pendapatan diakui, dengan cara ini laporan laba rugi dapat menjadikan kinerja keuangan perusahaan secara lebih akurat sesuai dengan konsep akuntansi berbasis akrual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada bagian ini kita membahas alasan mengapa suatu biaya diakui sebagai beban periodik, bukan sebagai aset. Dalam akuntansi, suatu biaya hanya dapat diakui sebagai aset apabila biaya tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diidentifikasi secara jelas. Jika manfaat ekonominya sudah digunakan atau tidak dapat diukur secara andal untuk periode mendatang, maka biaya tersebut harus langsung diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Pengakuan sebagai beban ini
juga didasarkan pada prinsip konservatisme dan relevansi informasi. Jika suatu biaya tidak memiliki hubungan langsung dengan penciptaan aset atau manfaat ekonomi masa depan, menundanya sebagai aset justru dapat menyebabkan laporan keuangan menampilkan nilai aset yang terlalu tinggi. Hal ini berisiko membuat laba terlihat lebih besar dari kondisi sebenarnya. Dengan mengakui biaya tersebut sebagai beban periode, laporan keuangan menjadi lebih realistis dan tidak menyesatkan. Selain itu, dalam banyak kasus biaya tidak dapat ditelusuri secara langsung ke pendaftaran tertentu atau manfaat jangka panjang, karena tidak ada dasar yang objektif untuk mengalokasikannya sebagai aset. Maka pengakuan langsung sebagai beban dianggap lebih tepat. Dengan demikian, biaya diakui sebagai beban periode ketika tidak terdapat bukti yang memadai bahwa biaya tersebut akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara lebih wajar dan andal. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada bagian ini kita membahas kapan suatu biaya dianggap sebagai aset dan bukan sebagai beban. Biaya yang dikategorikan sebagai aset apabila biaya tersebut masih memberikan manfaat ekonomi di masa depan bagi perusahaan dan nilainya dapat diukur secara andal. Artinya, biaya tersebut belum habis digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada periode saat ini, tetapi justru akan membantu menghasilkan pendapatan pada periode berikutnya. Secara konsep, terdapat dua kondisi utama supaya biaya dapat dikapitalisasi menjadi aset. Pertama, adanya potensi manfaat ekonomi di masa depan, misalnya untuk mendukung operasional jangka panjang atau untuk dijual kembali. Kedua, adanya kepastian pengukuran sehingga jumlah biaya yang dicatat dapat diukur secara objektif dan dapat dipercaya. Contohnya adalah pembelian mesin yang digunakan selama beberapa tahun sehingga tidak langsung dibebankan pada saat pembelian. Contoh lainnya adalah persediaan barang dagang yang baru diakui sebagai beban ketika terjual, serta biaya dibayar di muka seperti sewa ataupun asuransi yang manfaatnya masih akan dinikmati pada periode mendatang. Dalam kondisi-kondisi tersebut, biaya lebih tepat dicatat terlebih dahulu sebagai aset karena manfaat ekonominya belum habis digunakan. Sekian, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengakuan beban berdasarkan alokasi sistematis dan rasional dari biaya aset. Pertama, hal ini didasarkan pada prinsip matching atau kesesuaian. Biaya perolehan aset tidak langsung diakui sebagai beban sekaligus, melainkan dialokasikan ke periode yang menerima manfaat ekonomis dari penggunaan aset tersebut. Dengan demikian, pendapatan dan beban dapat dicocokkan ke dalam periode yang sama sehingga laba yang dilaporkan tidak menyesatkan. Yang kedua, alokasi ini bertujuan untuk mencerminkan masa manfaat aset. Aset seperti mesin, mesin, bangunan, atau peralatan umumnya digunakan lebih dari satu periode akuntansi. Jika seluruh biaya dibebankan pada saat pembelian, maka laporan keuangan tidak menjadi tidak wajar karena beban akan terlalu besar di satu periode dan terlalu kecil di periode berikutnya. Oleh karena itu, digunakan metode alokasi yang sistematis seperti penyusutan untuk menunjukkan konsumsi manfaat aset secara bertahap. Ketiga, alokasi dilakukan secara rasional, objektif, dan konsisten menggunakan metode tertentu seperti garis lurus, saldo menurun, atau unit produksi. Hal ini agar pengakuan beban tidak bersifat subjektif atau manipulatif. Dengan membebankan biaya secara bertahap, laporan laba rugi dan neraca dapat menjanjikan kondisi keuangan yang lebih akurat dan dapat dipercaya oleh manajemen, investor, maupun kreditur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada pengakuan biaya sebagai kerugian dilakukan ketika pengeluaran tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan.
dan tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan pendapatan tertentu. Dalam akuntansi berbasis akrual, biaya umumnya diakui sebagai beban jika ada hubungan yang jelas dengan pendapatan. Namun, jika manfaat ekonominya telah hilang atau tidak ada keterkaitan dengan pendapatan, maka pengeluaran tersebut harus diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya. Kerugian juga timbul ketika terjadi penurunan nilai aset secara signifikan, misalnya karena kerusakan, keusangan, atau perubahan kondisi pasar. Selain itu, peristiwa tidak terduga seperti kebakaran atau pencurian yang menyebabkan hilangnya aset juga mengharuskan pengakuan kerugian. Jika suatu proyek gagal atau investasi tidak memberikan manfaat ekonomi, biaya tersebut tidak dapat lagi dicatat sebagai aset dan harus diakui sebagai kerugian. Dengan demikian, kerugian diakui ketika manfaat ekonomi tidak ada atau telah hilang dan tidak ada dasar untuk mengaitkannya dengan pendapatan. Baik, terima kasih atas perhatian yang diberikan dan kami harap video tersebut dapat membantu kita semua untuk belajar mengenai kasus-kasus yang ada di akuntansi keuangan. Kami sekelompok buah mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.